Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Mutiara akan membicarakan tentang tahapan pengiktisaran dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, kita akan berbicara tentang buku besar dan neraca saldo. Kita mulai dari buku besar. Nah, pengertian buku besar atau istilah lainnya ledger adalah kumpulan akun, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang lengkap. Nah, jadi nanti setiap akun punya satu buku besar. Kenapa dibuat buku besar? Alasannya yaitu untuk mempermudah dalam menyusun neraca sisa atau neraca saldo. Nah, berikut ini tabel yang saya sampaikan pada materi sebelumnya. Nah, ini untuk mengingat kembali ya. Ada 7 akun yang mungkin saja bisa terpengaruh ketika ada suatu transaksi keuangan. Nah, akun-akun tersebut adalah yang pertama harta. Jika bertambah kita mencatat di sebelah debit, jika berkurang dicatat di sebelah kredit, maka saldo normal untuk harta ada di debit. Yang kedua, akumulasi penyusutan harta tetap. Akun ini merupakan anggota dari harta, namun karena sifatnya mengurangi harta tetap yang disusutkan, maka ketika ada akumulasi penyusutan harta tetap, nah ini akan mempengaruhi harta di sisi kredit, sehingga kita mencatat akumulasi di sisi kredit jika bertambah. Jika ada akumulasi maksudnya ya, maka saldo normalnya ada di sisi kredit. Kemudian utang atau kewajiban. Nah, jika bertambah di kredit, maka saldo normalnya ada di kredit. Modal. Jika bertambah dicatat di kredit, saldo normalnya di kredit. Prive. Prive ini merupakan anggota modal, namun adanya prive bisa mengurangi modal. Nah, ketika ada prive, modal jadi berkurang. Nah, karena modal berkurang, maka kita harus mencatat di sebelah debit. Oleh sebab itu ketika ada prive, kita mencatatnya di sebelah debit. Maka saldo normal untuk prive ada di debit. Kemudian pendapatan dan beban. Nah, ingat ya, pendapatan dan beban ini merupakan akun pembantu modal. Adanya pendapatan bisa menambah beban, sedangkan adanya pendapatan bisa menambah modal, adanya beban bisa mengurangi modal. Nah, sehingga ketika ada pendapatan, kita harus mencatat di sebelah kredit karena dianggap modal bertambah. Sehingga saldo normal untuk pendapatan ada di kredit. Nah, sedangkan untuk beban, ketika ada beban, nah artinya modal jadi berkurang, maka kita harus mencatat di sebelah debit untuk beban. Nah, kemudian bagaimana caranya memindah bukukan ke buku besar atau istilahnya posting ke buku besar. Nah, apa sih posting itu? Proses memindah bukukan akun dari jurnal umum ke buku besar dengan tujuan untuk mengumpulkan akun-akun yang sama yang terjadi tidak bersamaan. Jadi dalam satu periode mungkin saja kas misalnya ya muncul beberapa kali ya. Nanti itu kita akan kelompokkan jadi satu di satu buku besar. Perlengkapan mungkin muncul beberapa kali, kita kelompokkan jadi satu sehingga punya satu buku besar untuk perlengkapan. Dan seterusnya, semua akun nanti harus punya satu buku besar. Nah, fungsinya apa? Untuk meringkas transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Nah, sehingga pada akhir transaksi suatu buku besar dapat diketahui berapa saldo akun dari masing-masing akun tersebut. Caranya bagaimana? Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama, menuliskan nama akun dan kode akun. Yang kedua, mencatat saldo awal dari neraca awal jika memang ada sisa akun pada periode sebelumnya. Akun-akun yang berada di debit, ya kita catat di debit. Akun yang berada di kredit, kita catat di kredit kalau memang ada sisa pada periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, mencatat tanggal terjadinya transaksi yang diambil dari tanggal transaksi pada jurnal. Yang keempat, memindahkan jumlah uang. Jika pada jurnal akun tersebut ada di debit, maka jumlah uang kita pindahkan di lajur debit.
Tapi kalau ada di kredit ya kita pindahkan nanti di sisi kredit atau di lajur kredit. Nah, yang kelima, mencantumkan nomor halaman buku jurnal pada kolom referensi. Jadi kalau pada jurnal umum kemarin kolom referensi diisi dengan kode akun, sekarang untuk buku besar kolom referensi diisi dengan halaman jurnal umum. Kemudian setelah kita memposting ke buku besar, nah kita nanti bisa memindahkan ke neraca saldo. Apa sih neraca saldo itu? Suatu daftar yang berisi susunan akun-akun dari buku besar beserta saldo akhirnya yang sesuai dengan posisi awalnya atau yang sesuai dengan saldo normalnya. Tujuannya yaitu untuk menguji keseimbangan debit dan kredit akun buku besar pada akhir periode akuntansi dan sebagai dasar menyusun laporan keuangan. Cara menyusun neraca saldo sekarang ya, tentukan saldo akhir masing-masing akun. Jadi setelah kita membuat buku besar nanti akan tampak saldo akhir masing-masing akun. Nanti itulah yang akan kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Kemudian yang kedua, mencatat kode akun dan nama akun sesuai dengan yang terdapat pada buku besar. Jadi kode akun yang ada di buku besar ini disesuaikan dengan yang sudah tercantum di jurnal umum. Dari jurnal umum ke buku besar, dari buku besar ke neraca saldo. Kode akunnya harus sama. Yang ketiga, mencatat saldo akhir sesuai letak debit dan kredit. Jadi kalau di buku besar saldo akhirnya berada di sisi debit, maka pada neraca saldo harus kita letakkan juga di lajur debit. Tapi kalau di sisi kredit, maka kita letakkan di lajur sisi atau sisi kredit. Baik, berikut ini adalah contoh soal saya ambilkan dari jurnal umum Fresh Laundry kemarin ya. Saya ambil hanya 2 tanggal saja, yaitu tanggal 1 dan tanggal 4. Tanggal 1 Januari 2020. Yang terpengaruh adalah akun kas di sebelah debit terhadap modal, di sebelah kredit masing-masing 25 juta rupiah. Nomor akun untuk kas diisikan 111, sementara untuk modal 311. Ada keterangan di situ adalah setoran modal awal pemilik. Kita posting ke buku besar. Tadi katanya setiap akun punya 1 buku besar, maka kita buatkan satu-satu. Nah, pertama untuk kas ya. Kita tuliskan judul buku besarnya, kas. Kemudian sebelah kanan, seharusnya sebelah kanan itu ya, agak ke kanan nomor akunnya. Nomor akun 111. Tanggal 1 Januari, nah kolom keterangan diisi dengan akun yang menjadi lawannya. Jadi tanggal 1 itu kas terpengaruh karena ada setoran modal awal. Diisikan untuk kolom referensinya JU1 atau Jurnal Umum halaman 1 karena sumbernya berasal dari Jurnal Umum halaman 1 di atas itu. Ya. Di sebelah debit 25 juta. Sehingga pada saldo diisikan di sisi debit 25 juta. Kemudian yang kedua untuk akun modal. Kita buatkan buku besar untuk modal. Judul modal. Kemudian nomor akunnya ditulis 311. Tanggal 1 Januari modal terpengaruh karena ada setoran tunai dari pemilik. Sehingga keterangan diisi kas. Kolom referensi diisi JU1 karena sumbernya berasal dari Jurnal Umum halaman 1. Nah, yang terpengaruh sisi kredit, maka yang kita isikan adalah sisi kredit. Sehingga saldo, kolom saldo yang terisi adalah kolom kredit. Kemudian tanggal 4. Ada akun yang terpengaruh yaitu perlengkapan di sebelah debit terpengaruh Rp1.500.000 terhadap kas, di kredit Rp1.500.000. Perlengkapan nomor akunnya tertulis 112 sementara kas 111. Di situ ada keterangan singkat yaitu pembelian secara tunai. Nah, maka
Karena perlengkapan tadi masih belum punya buku besar, maka kita buatkan nomor akun buku besar untuk perlengkapan. Judulnya ditulis perlengkapan, kode akunnya 112. Tanggal 4 Januari 2020. Nah, keterangan diisi dengan akun yang menjadi lawannya, yaitu akun kas. Referensi diisi sumbernya dari mana? JU1, Jurnal Umum halaman 1. Terpengaruh tadi perlengkapan di sisi debit 1.500.000, sehingga yang kita isikan adalah kolom debit. Sehingga saldonya kita isi di sisi debit Rp1.500.000. Nah, kemudian tanggal 4 tadi perlengkapan lawannya kas ya. Kas kita isikan sekarang kita posting ke buku besar. Tadi kita sudah punya buku besar untuk kas, maka kita tidak perlu lagi membuat buku besar untuk kas. Kita isikan di kolom di buku besar kas tadi. Tanggal 4 Januari 2020. Kolom keterangan diisikan dengan akun lawannya. Jadi ada kas terpengaruh karena ada perlengkapan yang kita beli. Akunnya perlengkapan ya. Referensi diisi Jurnal Umum 1, JU1. Tadi terpengaruh di sebelah kredit Rp1.500.000. Nah, perhatikan pengisian kolom saldo. Tadi di tanggal 1 kas ada Rp25 juta ya, di sebelah debit. Sekarang tanggal 4 kas terpengaruh di sebelah kredit Rp1.500.000. Nah, karena berbeda, tadinya debit, sekarang kredit, maka harus kita kurangkan. Rp25 juta dikurangi Rp1.500.000, maka sampai tanggal 4 Januari, saldo untuk kas atau sisa untuk kas adalah Rp23.500.000. Nah, demikian secara singkat contoh untuk memposting ke buku besar. Nanti untuk akun-akun yang lain, misalnya modal, ada lagi yang terpengaruh di tanggal berikutnya terpengaruh, maka kita isikan nanti di buku besar modal. Sama seperti tadi saat mengisi kas. Jadi kalau ketemu dengan lajur yang berbeda, tadinya debit, maka terus kemudian sekarang kredit, maka dikurangi. Tapi kalau tadinya di debit, terus sekarang ada lagi di sebelah debit, maka ditambah. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengisikan neraca saldo? Jadi misalnya tadi adalah saldo akhir, sudah ketemu saldo akhirnya ya, misalnya ya, tadi itu hanya sampai tanggal 4 saja. Maka karena neraca saldo ini mencatatnya berdasarkan akun akhir dari masing-masing buku besar, maka kita isikan dari sumber tadi, kas terakhir Rp23.500.000 di sebelah debit, maka kita isikan kas Rp23.500.000 di sebelah debit. Nomor akun jangan lupa ditulis 111. Kemudian yang kedua, perlengkapan. Ya. Di sisi debit Rp1.500.000, maka kita isikan 112 perlengkapan di debit Rp1.500.000. Kemudian modal 311 terpengaruh terakhir di sisi kredit Rp25 juta, maka kita isikan modal di sisi kredit Rp25 juta. Bu, kenapa kok tidak modal dulu yang diisikan? Nah, untuk neraca saldo ini cara mengisinya kita urutkan mulai dari nomor akun terkecil kepala 1, kita hapuskan dulu ya kepala 1, baru menginjak ke kepala 2. Kalau kepala 2 sudah habis, baru kepala 3 dan seterusnya. Nah, jadi nanti untuk kode akun atau nomor akun urut mulai dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, jangan lupa cross check ya. Untuk akun-akun yang muncul di neraca saldo,
harus sesuai dengan saldo normalnya masing-masing. Harta saldo normalnya harus ada di sisi debit, utang harus ada di sisi kredit, modal di sisi kredit, pendapatan kredit, beban debit, nah, dan seterusnya. Nah, kemudian kita jumlahkan dari masing-masing lajur debit dan kredit. Nah, jumlah ini harus sama. Kalau debit tertulis 25 juta di situ, maka kredit juga harus 25 juta rupiah. Nah, perhatikan untuk tanda garis di bawah modal itu ya. Kenapa harus ada garis yang dituliskan di modal seperti ini? Nah, ini adalah tujuannya karena ternyata masih ada sisa setelah selesai dicatat, masih ada sisa ruang di situ. Nah, supaya tidak terisi lagi atau tidak ada kemungkinan untuk direkayasa, maka harus kita tutup seperti ini. Dengan demikian, nanti kegiatan akuntansi yang kita laksanakan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, cukup demikian penjelasan dari saya. Silakan untuk selanjutnya kalian bisa belajar secara mandiri untuk latihan soal. Jika ada pertanyaan bisa kita bahas nanti di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.